Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ani Ida Jumini. Saya mengajar mata pelajaran biologi di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berikut adalah video pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa belajar dengan lancar. Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebelum kita ke pembelajaran, Ibu Ani akan presensi kalian dulu ya. Aira, Alicia, Alfia, Anissa Anania, Anissa, Fatwa, Fitri Hofifa, Pradela, Hanum, Hikmatun, Maulidia Safira, terus Maiza, Mufiah, Mutia Salwa, Nabila Ayu, Nada Anggun, Nadia Tri, Nafisa, Naswatu, Syarifah, terus Vivi Cahya, Zahra, Zian. Selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini itu gambar apa? Swab. Kira-kira di antara kalian adakah yang pernah menjalani swab test? Oh, banyak juga ya. Semuanya Nah, menurut kalian tes swab itu digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit apa? COVID-19. Selanjutnya, COVID itu disebabkan oleh organisme apa? Virus Atau bakteri atau yang lain? Nah, selanjutnya di antara kalian adakah yang masih ingat ciri-ciri virus itu apa saja? Ciri yuk yang bisa. Ciri-ciri virus. Ayo. Apa aja deh ciri-ciri virus? Kecil, betul. Ada lagi? Tidak mempunyai sel sehingga disebut sebagai aseluler. Ada yang punya ciri lain? Bervariasi bentuk. Apa? Bervariasi bentuknya. Ya, bentuknya itu bervariasi. Hanya bisa berkembang di dalam organisme lain. Oke, betul ya. Pertanyaan selanjutnya.
selanjutnya. Selain COVID-19, kira-kira penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Selain COVID, flu burung, betul. Influenza, Campak. Hah? Kondongan. polio, rabies. Sekarang pilih satu penyakit, misalnya gondongan. Kira-kira gondongan itu cirinya gimana ya? Jadi, dengarkan dulu, harapannya apa manfaatnya? Ketika kalian belajar materi ini, manfaatnya kalian bisa menjaga diri dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Dari tadi kalian kan nyebutin penyakit-penyakit virus ya. Nah, kira-kira virus itu ada manfaatnya enggak bagi kehidupan? Kira-kira manfaatnya apa virus itu? Tadi ada kan? Nah, manfaatnya kira-kira buat apa virus? Memproduksi vaksin. Apa? Virus Sama produksi bisa dijadikan sebuah vaksin. Vaksin itu apa? Vaksin virus yang sudah dilemahkan yang bisa memicu sistem kekebalan tubuh. Jadi harapannya kalian itu ketika tahu materi ini, kalian bisa membuka diri tentang produk-produk yang dihasilkan dari virus. Kalau orang-orang tua zaman dahulu, anaknya itu kan diimunisasi ya kan biasanya. Kalau habis diimunisasi kan anaknya jadi panas gitu, jadi orang tua tuh zaman dulu tuh jadi kayak mikir, ya udahlah habis imunisasi kok anak saya malah sakit. Kalau kayak gitu nggak usah diimunisasi. Nah itu kan salah. Walaupun setelah diimunisasi itu anaknya jadi panas, tapi itu sebenarnya terbentuk sistem kekebalan tubuh. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada materi ini adalah peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan. Nah, nanti kegiatan pembelajarannya itu seperti biasa kalian diskusi, kemudian presentasi. Oke? Supaya kalian lebih mudah memahami materi ini, kita lihat bersama-sama video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang peranan virus bagi kehidupan. Tahukah kamu bahwa sebagian besar penyebab penyakit yang ada di bumi berasal dari organisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, salah satunya virus. Walaupun begitu, ternyata juga dapat berperan menentukan loh. Karakteristik virus sangat kecil, antara 10 sampai 300 kilogram. Suku virus terdiri atas asam nuklea dan vaksin. Perhatikan pada berikut ini agar bisa memperluas imajinasi kalian tentang virus ya. Peranan virus yang merugikan. Nomor 1, SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Yang kedua, ortomyxovirus sebagai influenza. SARS coronavirus sebagai penyebab SARS. Filovirus menyebabkan penyakit Ebola. H5N1 menyebabkan penyakit flu burung. Paramyxovirus menyebabkan penyakit campak. Enterovirus menyebabkan penyakit polio. HIV menyebabkan penyakit AIDS. Virus varicella zoster menyebabkan penyakit cacar air. Orthohepatnavirus menyebabkan penyakit hepatitis B. Paramyxovirus menyebabkan penyakit kandungan.
Virus herpes simplex menyebabkan penyakit herpes kulit. Virus dengue menyebabkan penyakit demam berdarah. Alpha virus menyebabkan penyakit chikungunya. Lissa virus menyebabkan rabies pada hewan. Picorna viridae menyebabkan foot and mouth disease atau FMD pada hewan ternak. Avian paramyxovirus menyebabkan tetelo atau Newcastle disease pada unggas. Rice tumor spherical virus atau RTSV menyebabkan tumor pada padi. TMV atau tobacco mosaic virus menyebabkan penyakit mozaik pada tumbuhan. Begomovirus menyebabkan tomato yellow leaf curl pada tomat. Selanjutnya, peranan virus yang menguntungkan. Virus dapat dijadikan sebagai vaksin yang bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, dan juga virus bisa dijadikan sebagai biopestisida yang bisa membunuh hama. Semoga video tadi bisa menambah pengetahuan kalian tentang virus ya. Selamat belajar. Nah, dari video yang sudah kalian tonton tadi, Bu Ani akan memberikan pertanyaan review tentang video. Sebutkan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Bu Ani tunjuk ya. Mutia, jadi mutia. Yo. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Godongan, campak, cacar air. 5 wes. Burung. influenza. Ya, oke sih. Selanjutnya saya tanya sama Vivi. Vivi mana dia? Vivi, sebutkan penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus pada hewan. Tadi apa aja? Rabies. Rabies. Terus satu lagi. Tetelo pada unggas. Ada yang bisa menyebutkan satu lagi yang gambarnya serem tadi itu loh? FMD atau food and mouth disease. Penyakit mulut dan kuku. Selanjutnya saya tanya sama Fitri Hovifah. Sebutkan penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Tumor. Terus apa lagi? Mosaik. Oke. Nah, selanjutnya bagi kelompok. Gimana kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, selanjutnya perhatikan lembar kerja. Jadi setiap kelompok nanti Bu Ani akan bagikan lembar kerja yang nanti mengerjakannya itu pada kertas warna pink, terus nanti ditempel. Oke. Nanti presentasinya itu modelnya adalah marketplace activity. Nanti Bu Ani ajarkan ceritakan caranya untuk presentasi. Kita bagikan dulu ya. Kalian ngambil satu lembar kerja sendiri-sendiri ya. Satu, kelompok satu. Terus masing-masing kelompok nanti Bu Ani bagikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini saya semuanya ke depan dulu biar paham. Nanti setiap kelompok akan Bu Ani bagikan tab untuk melakukan searching agar bisa mengerjakan soal. Nah, perhatikan yuk LKPD-nya. Bu Ani jelaskan tentang LKPD-nya. 1A, 1B, 1C, sama 1D. Nomor 2 terdiri atas 2A dan 2B. Nanti 1A tulis di satu lembar kotak yang warnanya pink. Nanti kalau sudah selesai ditempelkan di papan tulis. Kita
aja, kan hanya satu kan. Terus untuk kelompok B untuk mengerjakan soal Yang B. iya B. Jadi misalnya vaksinnya MMR. MMR itu dibuat dari apa? Virus yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan. Gitu. Diaplikasikan untuk penyakit apa? Misalnya kalau penyakit corona, coronavirus. Terus kelompok 3 terus ini berarti satu. Enggak, COVID-19. Praktik seks yang aman. Tes HIV secara ini tuh kelompok 1 terus bagi 2 dan kelompok jadi nggak ngacak gitu. Oh tidak, itu sama ini ada. Nah ini itu dibagi kayak C, I, O, B, K. Jadi punya masing-masing. Nanti kalau presentasi dibagi Mycobacterium tuberculosis. Oh. Coba C. Dengarkan, Bu Ani akan menjelaskan caranya kalian presentasi. Sistemnya itu adalah seperti pasar atau marketplace activity. Jadi nanti, perhatikan, setiap kelompok akan mengambil hasil diskusinya ini ke mejanya masing-masing. Sekelompok itu kan terdiri atas 5 orang siswa. 2 orang siswa tetap stay di dalam mejanya sendiri-sendiri. Nanti dia sebagai penjual informasi. Sedangkan 3 orang lainnya yang ada di dalam kelompok itu berkeliling ke, misalnya kelompok 1 tuh, berarti nanti harus berkeliling ke kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Tujuannya berkeliling itu apa? Kayak bertamu sambil membawa kertas, terus menuliskan informasi baru yang didapatkan selain yang kalian tulis ini. Paham ya? Setiap kelompok itu kan pasti jawabannya beda kan? Nah, perbedaan dari setiap kelompok itu kalian catat kayak gitu. Setelah dikunjungi 2, 3, 4, 5, nanti kalian kembali lagi ke mejanya masing-masing. Terus diskusi dengan teman sekelompok. Kalian bandingkan informasi yang ada di kelompok 2, 3, 4, 5 itu yang 4 bintang yang akan dikasihkan ke kelompok yang lain setelah kalian bertamu. Nah, di dalam bintang ini nanti kalian tulis kelompok 2 mau dikasih 3 bintang karena informasinya cuma begitu aja misalnya. Oh 3, berarti di dalam sini ditulis angka 3. Terus kelompok 4 informasinya kok bagus ya, banyak hal baru yang saya dapatkan misalnya. Karena informasinya bagus banget, kalian kasih bintang 5. Jadi bintangnya itu berkisar antara 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ditulis di dalam sini angkanya, paham? Sama nama kelompoknya. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang sistem presentasinya? Gak ada. Nanti kalau sudah berkunjung semuanya, kalian saya tunjuk satu-satu untuk membaca hal apa yang kalian temukan dari kelompok yang lain di depan sini. Gitu. Sampai sini paham ya? Beda kalau paham, silakan kalian per kelompok ngambil hasil diskusinya ke mejanya masing-masing. Ya, yuk. Iya boleh Pak. Kalau corona itu penyakit yang ditimbulkan tuh kalau di catatan kita tuh ada gagal napas akut, pneumonia, sakit jantung, sama sepsis. Terus penyakit yang ditimbulkan di virus pada misuli dan influenza campak. Terus kalau retrovirus itu ada diare. Maksudnya beda ya guys. Nah, jadi setelah kalian bertamu ke kelompok-kelompok yang lain, tentunya kan kalian menemukan informasi baru yang kalian catat di buku. Selanjutnya, per kelompok silakan kalian membaca
membaca hal baru apa yang kalian dapatkan dari kelompok lain yang tidak ada di lembar diskusinya kalian sendiri. Oke, paham ya? Presentasi temuan baru dari kelompok-kelompok lain. Nanti kalau sudah presentasi, kembali ke kelompoknya, diskusi sama teman kelompoknya. Tadi kelompok yang paling bagus kelompok apa? Nanti kasih bintangnya 5. Kelompok yang agak-agak bagus kasih bintang 4. Jadi kayak bintangnya itu tergantung hasil dari presentasi kelompok lain. Gimana, paham? Yuk, bukan dimulai dari kelompok 1. Sudah dibaca aja hasil dari kelompok lain. Di sini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami tadi kamu kepada kelompok-kelompok yang lain. Nomor 1B dari kelompok 2. Penyakit yang ditemukan dari Coronaviridae yaitu gagal nafas akut, pneumonia, sakit jantung, dan sepsis. 1B. Kemudian ada nomor 1C. 1C dari kelompok 1B dari kelompok 5, yaitu virus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau mempresentasikan hasil diskusi kita ke kelompok-kelompok yang lain. Ini ada nomor 1A dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tambahan materi yang kami dapat dari kelompok lain. Dari kelompok 1 untuk nomor 1A, kami mendapatkan penyakit dari virus Paramyxoviridae yaitu campak dan gondok. Gondong ya. Terus dari kelompok 1 buat soal nomor 2A 1C ada penyakit diphtheria, limpa dan otak ayam. Masih dari kelompok 1 nomor 2A itu ada minum obat ARV sesuai petunjuk dokter, sama hindari perilaku berisiko. Terus dari kelompok 4 untuk nomor 2B ada tambahan menjadi pendengar yang baik, memperbanyak pengetahuan tentang AIDS, mengajak untuk perawatan, mengingatkan untuk minum obat. Untuk nomor 2A dari kelompok 1D dari kelompok 5, tentu masih bisa karena antibodi setiap orang berbeda-beda, tapi dengan vaksin dapat mengurangi kemungkinan terinfeksi. Silakan ditutup. Untuk 1C dari kelompok 3, TTO, pernapasan, pencernaan, safar, dan keadaan. Terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan informasi yang kami dapatkan dari kelompok lain. Yang pertama, kita mendapatkan informasi dari kelompok 3 dan kelompok 1 bahwa TTO atau Newcastle disease itu menyerang organ saraf pada hewan, limpa, dan otak ayam. Informasi yang kedua yang kita dapatkan dari kelompok 3 yaitu informasi
mempresentasikan hasil dari belanjanya kami ke kelompok-kelompok lain. Di kelompok 3, kami menemukan hal baru pada nomor 1A, yaitu tentang coronavirus. Coronavirus itu memiliki gejala gagal nafas akut, pneumonia, dan sakit jantung akut. Serta untuk nomor 2A, kita dapat menggunakan tes HIV rutin, dan untuk pria dapat dilakukan sunat. Ya, itu mencegah HIV ya? Dapat mencegah HIV. Untuk kelompok lain, kita sehati, jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan bintangnya dikasih nilai, dikasihkan ke kelompoknya yang tadi dicari informasi. Kayak bayarnya gitu loh, pakai bintang. Terus jangan lupa ditempel ya, ditempel. Ini dapat. Siapa yang masuk? Seberang. Kalian memberikan bintang ke kelompok yang lain. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan bersama tentang materi peranan virus. Yuk, siapa yang tunjuk jari yang mau bikin kesimpulan? Kesimpulan. Ya, kesimpulan itu dari ini. Ya, tunjuk jari ya boleh. Jadi virus itu adalah organisme yang sangat kecil yang hanya bisa hidup di organisme lain. Terus virus itu kalau udah hidup di organisme lain bisa menimbulkan penyakit. Organisme yang dihidupi itu bisa berupa manusia, hewan maupun tumbuhan. Tapi virus itu juga punya peranan baik buat kehidupan, yaitu dengan membuat untuk bisa digunakan untuk membuat vaksin. Ya, oke sih, bagus sekali loh. Pradela bagus. Ada lagi yang mau bikin kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ya, boleh. Jadi di dunia ini itu virus ada. Jadi di dunia ini itu virus ada banyak dan bermacam-macam bentuknya. Bentuknya yang kecil bisa akan masuk ke organ manapun di makhluk hidup dan menyebabkan penyakit. Ya. Sih bagus. Namanya siapa? Hanum. Hanum. Tuh. Ada satu orang lagi yuk bikin kesimpulan. Oke, Naswa. Jadi virus tuh walaupun nggak semuanya baik, tapi bakalan tetap ada manfaatnya. Terus virus juga kalau misalnya virus yang buruk yang menyebabkan hal-hal buruk kayak misalnya penyakit, dia itu bisa jadi antibodi juga, bisa jadi vaksin. Jadi semoga kalian bisa paham ya. Sekarang buat rangkum kesimpulannya. Yang pertama, virus itu lebih banyak menyebabkan penyakit daripada manfaatnya. Penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain ada COVID, campak, corona, influenza. Sedangkan kalau manfaatnya yang menguntungkan bisa dijadikan vaksin dan biopestisida. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Bu Ani mau merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Gimana pendapat kalian tentang pelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Semoga kalian bisa terus semangat belajar ya. Setelah refleksi, selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada hubungannya tentang pelajaran hari ini. Sekarang Bu Ani bagikan lembar jawabnya. Sebelum kalian mengerjakan soal evaluasi, silahkan tap
LKPD sama hasil diskusi kalian dikumpulkan di meja sebelah sana. Yuk sekarang. LKPD, tab, sama hasil diskusi. Jangan lupa hasil diskusinya ditulis nama anggota. Boleh di belakang. Ditulis nama anggotanya siapa aja yang hadir ini. Kalau sudah selesai, buku-bukunya dimasukkan ke tas. Yang di atas meja cuma kertas diskusi. Tulis buku-bukunya dimasukkan semua. Yuk, buku modul dan lain-lain ditumpuk atau digimanain gitu biar nggak tercecer di meja. Ya, siap? Sekarang Bu Ani akan tayangkan 5 soal evaluasi yang berbentuk pilihan ganda yang tentang yang kalian pelajari tadi. Dikerjakan pilihannya aja 1A, 2B gitu. Oke? Soal nomor 1. Kecuali dilarang mencontek ya, dikerjakan sendiri. A. Gondongan, B. tipes, C. demam berdarah, D. campak, E. polio. Nomor 2. Penyakit yang disebabkan oleh anggota familia Paramyxoviridae atau paramyxovirus. Berikut ini adalah A. tetelo pada ayam, B. rabies pada anjing, C. hepatitis B pada manusia, D. flu burung atau cacar air. Penyakit yang disebabkan famili Paramyxoviridae meliputi paramyxovirus kan? Ibu soalnya berapa Bu? 5. Ayo Bu, 3 Bu. Ayo Bu. Berikut adalah vaksin yang digunakan untuk mengobati penyakit karena virus, kecuali berarti yang vaksin yang bukan untuk virus. Varicella atau vaksin BCG atau MMR, Moderna atau Sinovac. Itu dikerjakan sendiri, nggak boleh contekan. Hubungan yang tepat antara nama penyakit dan bagian organ yang mengalami gangguan. Tadi ada di LKPD kan? A. Gondongan yang diserang itu saluran pernapasan, atau B. AIDS itu anggota gerak tubuh, atau C. tetelo itu jantung ayam, atau tomato yellow leaf dari akar tomat, atau hepatitis B itu hati. Mana yang paling tepat? Soal terakhir. Berikut adalah pola hidup yang baik agar kita terhindar dari penularan AIDS, kecuali menghindari seks bebas, menghindari mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkoba, tidak berjabat tangan dengan penderita AIDS, rutin berolahraga, atau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Jika sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, silakan perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Kelompok 1 udah. Kelompok 2. Yuk, perwakilan kelompok tulis. Kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4. Minggu ini gak nonton. Alhamdulillah semua rangkaian pembelajaran sudah kita pelajari bersama. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kalian pelajari bab tentang